Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Kita baca suratul Fatihah dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita iman yang benar, yakin yang kuat, serta istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan ilmu yang manfaat untuk diri kita, keluarga kita, keturunan kita dunia akhirat, rezeki yang lapang, barokah, juga manfaat, juga kesehatan yang penuh dalam ketaatan kepada Allah, dengan istiqamah hingga akhir hayat, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semua yang sakit semoga Allah sembuhkan penyakitnya zahir maupun batin. Yang sudah wafat semoga Allah terima amal solehnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah tempatkan dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus juga kita niatkan Fatihah ini untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongannya dengan segera. Allah terima yang syahid di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala sembuhkan yang sakit di antara mereka. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa masyayikhuna waliduna wa aslafuna salihun wa ikhwanuna fi Palestin ila hadrati Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina wastajib lana amin. Terima kasih Bapak-bapak karena mau menunggu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ini dulu sampai para sahabat itu nunggu Nabi sampai tidur ngorok, Pak. Nungguin Rasulullah SAW keluar dari rumah, dari kamarnya, karena beliau ada tamu yaitu malaikat Jibril. Ketika beliau keluar, maka Nabi itu puji para sahabat yang setia nunggu, belum berani melaksanakan sholat isya karena nungguin Nabi. Kata Nabi, di atas muka bumi tidak ada orang yang saat ini sholat kecuali kalian. Karena ketika itu belum banyak orang Islam kan. Terus kemudian Nabi itu bilang, innakum fi shalah man tadhartumus shalah. Kalian itu mendapatkan pahala sholat selama nunggu sholat. Jadi bapak-bapak dapat pahala ngaji walaupun baru ngaji sekarang gitu ya. Insyaallah ini. Lagi yang nggak niat ngaji mah tetap pulang maksudnya kan, nggak mesti karena nggak ada gurunya alasan aja, ada gurunya juga belum tentuin ya. Jadi kalau niat ngaji mah tetap aja ngaji ya. Sampai halaman 26 sekarang ya, tentang pembahasan sholat Jumat. Bener ya Pak ya? Bapak-bapak yang pegang buku boleh dibuka di halaman 26. Kalau nggak kelihatan berarti pakai mata batin aja Pak gitu ya, pakai ke mata hati aja nih ya, nggak apa-apa, nggak kelihatan juga nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat Jumat itu secara bahasa diambil dari kata jamaah, artinya mengumpulkan, atau ijtama'a artinya berkumpul. Jadi memang sholat Jumat itu untuk ngumpulin orang yang tadinya nggak pernah ngaji, nggak pernah ikut kajian, nggak pernah dengar bayan, nggak pernah ikut majelis. Itu hari Jumat majelis wajib Pak. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan orang Islam ngaji itu minimal ketika khutbah Jumat. Makanya kalau saya pribadi kurang setuju untuk di Indonesia
ini khutbah Jumat hanya pakai bahasa Arab. Karena ini momen di mana orang banyak datang. Dan yang dihadirkan itu laki-laki karena mereka adalah pimpinan keluarga. Gitu ya. Karena mereka ini kepala keluarga. Jadi mereka, kalau mereka ini dapat asupan daripada ilmu agama, berharap keluarganya pun juga akan dapat ilmu agama ini. Nah, kalau sudahnya jarang ngaji, gitu ya, kemudian sholat khutbah Jumatnya hanya yang wajib-wajib aja, alias hanya bahasa Arab. Terus kira-kira mereka kapan lagi ini untuk kita kasih asupan rohaninya, coba. Nah, itu maksudnya. Ya, saya nggak memungkiri memang kekhawatiran sebagian ulama nantinya ini akan ada syarat khutbah itu harus bahasa Arab. Tapi yang mana yang wajib bahasa Arab? Rukunnya. Adapun kandungannya, ini ya tentu kita ingin ngasih pesan ataupun titipan ilmu kepada mereka-mereka yang hadir sholat Jumat. Karena jarang sekali ini mereka ini untuk dapat asupan ilmu. Nah ya Pak ya, jadi makanya ini tujuan Nabi itu ngumpulin sholat Jumat itu diantaranya memang zikrullah, biar mereka diingatkan oleh Allah. Fas'au ila zikrillah. Kata Allah itu segera menuju zikrullah. Zikrullah itu ya khutbah dan sholat tentunya. Zikrullah, karena khutbah itu mengingatkan Allah. Gitu maksudnya Pak. Maka kita ini ketika datang sholat Jumat itu, ini hendaknya memang ingin, niat kita itu adalah salah satunya ingin berkumpul bersama wakil-wakil Allah. Apa yang mau disampaikan daripada Allah? Makanya harus ada ayat Qur'annya. Karena dia mewakili Allah ini khotib. Paham gak ya kira-kira ya? Nah gitu ceritanya. Terus sholat Jumat ini pertama kita lihat di syarat wajib. Siapa saja yang wajib sholat Jumat? Ini terkumpul 7 ini baru wajib. Salah satu dari 7 ini tidak terkumpul, nggak ada, maka sholat Jumat tidak diwajibkan. Itu syarat wajib ya. Kalau untuk kewajibannya sholat Jumat itu sudah ma'ruf dan maklum. Ijma' kesepakatan ulama, pokoknya sholat Jumat itu wajib. Bahkan sampai mataroka salatu juma'in tahawunan taba'allahu ala qalbihi bin nifaq. Siapa yang 3 kali Jumat meninggalkan 3 kali Jumat dengan meremehkan karena ngeremehin sholat Jumat, maka Allah udah cap, Allah stempel, Allah kunci hatinya dengan kemunafikan. Itu udah pasti itu. Taba'allahu ala qalbi, itu sudah susah dapat hidayahnya. Kalau enggak Allah kasih rahmat, ilaman rahimah rabbi tentu ya, kecuali ya Allah kasih susul rahmat nantinya. Tapi yang jelas Nabi udah bilang kayak gitu. Makanya ini penting. Sholat Jumat itu ini penting sekali. Kalau dulu umat-umat terdahulu mencari-cari hari ibadah, salah kata Nabi. Yahudi nyari-nyari hari buat khusus ibadah hari Sabtu, keliru. Kemudian Nasrani hari Minggu, keliru lagi. Kita, kata Nabi itu, Allah kasih tunjuk kita ini ada hari yang tepat untuk ibadah, hari mustajab, hari Jumat. Jadi di dalam hari Jumat itu ada satu waktu rahasia, Bapak doa apa aja pasti dikabul, kata Nabi. Cuma waktunya disembunyikan dari malam Jumat maghrib sampai maghrib Jumat besoknya. Itu dirahasiakan, ada waktu tertentu. Jadi kalau Bapak mau nepati waktu itu, yang nggak berhenti doa dari sejak malam Jumat sampai besok Jumatnya, ini ngedoa terus, itu pasti dapat doanya, minta terus. Nah ini ada waktu Jumat mulia ya. Nah pertama syarat wajib itu adalah Islam, non Muslim jelas nggak wajib. 2 balik, anak-anak nggak wajib Jumatan. Maka bagaimana kemarin ini kita sudah sampaikan bahwa anak-anak itu tetap anjurannya diajarkan sholat berjamaah dan Jumat, anjuran ya, tapi jangan sampai menjadi mudorot. Ini kan maslahat, kita mencari maslahat untuk anak-anak, mencari maslahat biar mereka terbiasa. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Majmu', itu disebutkan Imam Nawawi, Imam Syafi'i punya pendapat
yang bagi lil wali, selayaknya, sepatutnya, seharusnya seorang wali ataupun pengasuh, wali santri maksudnya, wali murid atau walinya si anak, untuk membiasakan anak yang belum balik ke masjid. Tapi lagi-lagi ini hanya sunnah. Jangan sampai yang sunnah ini justru membuat onar gitu maksudnya, malah membuat mudarat lebih banyak. Maka kalau anaknya tipenya disuruh duduk dia malah naik-naikin orang, mendingan gak usah dulu ini kan. Daripada tadi main-main mikrofon malah teriak-teriak, udah berarti mendingan di rumah. Tapi kalau tipe anaknya yang nurut, yang memang kita percaya untuk sudah bisa diajarkan sholat secara tertib, nggak apa-apa sering ke masjid. Jadi ini beda-beda tipe, kita nggak bisa menyamakan semua anak begitu, ya Pak ya. Nah, semua anak nggak boleh ke masjid karena nanti bercanda, ya namanya bocah ya pasti ada bercandanya. Cuma ketika sholat bisa tertib apa enggak, ini tergantung tipe anaknya, beda-beda ya Pak ya. Nah terus kemudian balik. Kalau yang ketiga berakal, orang gila nggak usah ditanya itu mah ya, nggak usah disuruh sholat Jumat malah. Yang keempat merdeka, hamba saya sekarang udah nggak ada. Yang kelima laki-laki. Nah, perempuan nggak wajib Jumatan, tapi kalau dia sholat Jumat nggak wajib zuhur. Ini terjadi di Masjidil Haram. Jadi ketika ibu-ibu kan, ini lagi hari Jumat itu lagi tawaf, lagi di masjid gitu kan, dia pengen sholat di masjid. Akhirnya datang waktu Jumatan, kan diusir tuh, dikeluarin dari matof, dari tempat tawaf kan, ibu-ibu dipinggirin ke dalam tempat ibu-ibu lah pokoknya, istilah musola nisa, tempat sholat ibu-ibu atau tempat sholat perempuan, ya kan. Nah dia ini sholat zuhur apa sholat Jumat? Ya terserah sebenarnya. Cuma kalau mereka ini sholat Jumat, gugur kewajibannya. Nah, cuma kalau di kita ada ibu-ibu sholat Jumat, bahaya. Hati-hati ini ya, malah bisa jadi makruh karena membuat terpesona gitu takutnya. Apalagi gadis ini kan, ini lebih bahaya lagi ini nantinya ya. Makanya jadi bisa jadi sholat Jumatnya makruh, tapi kewajibannya gugur. Jadi dia nggak wajib sholat zuhur lagi, gitu ya Pak ya. Nggak wajib tapi sah. Nggak wajib sholat Jumat tapi sah. Kalau sholat itu sah. Kemudian yang keenam sehat, lawannya sakit. Orang sakit nggak wajib Jumatan, nggak wajib. Sakit kayak apa nih Pak? Sakitnya sama seperti kemarin bicara tentang sholat jamaah. Yang wajib atau dituntut sholat jamaah itu orang yang sehat. Yang sakit nggak dituntut untuk sholat jamaah, gitu ya Pak. Nah sakitnya itu adalah sekiranya menyusahkan untuk pergi ke masjid. Kategorinya itu menyusahkan, berarti tergantung ketakwaan. Gak ada takwa mah, ya jerawat juga dianggap sakit, akhirnya dia alasan ini kan. Oh, lagi puyeng nih mikirin cicilan, puyeng mikirin cicilan dianggap sakit, akhirnya jadi nggak wajib sholat. Jadi nalilah udah. Ini sehat itu jadi kewajiban, berarti sakit nggak. Tapi kalau orang sakit memaksakan diri untuk sholat Jumat, bagus. Sekali lagi saya ulang ya, ini bukan dalam rangka yang penting ini, yang penting adalah tidak ada mudorot yang pasti menimpa kepada dirinya dengan dia memaksakan diri. Pokoknya kalau dalam ibadah memaksakan diri itu memang dituntut. Nabi aja digotong untuk sholat subuh, maksudnya untuk sholat jamaah gitu kan. Maka sholat Jumat juga begitu jadinya ya. Ini untuk orang yang sakit yang memberatkan. Nah ini kategori beratnya, terlalu pusing, ataupun juga dia lagi diinfus, kalau kesana kemari bawa ini infusannya jadi susah gitu kan. Yang kayak gini udah tidak wajib ya. Namun sunnahnya nanti nunggu dulu sampai selesai sholat yang di masjid. Khawatirnya sembuh ketika
belum selesai. Aduh, segala sembuh katanya, segala sakit gini kan. Karena dia malas ke masjid sebenarnya udah. Jadi ketika dia sembuh, aduh kenapa sembuhnya sekarang atuh kan gini kan. Orang belum selesai di masjid. Nah, kalau memang orang yang sakit itu misalnya gini, udah datang waktu Jumat. Terus dia sholat. Setelah sholat sembuh. Zuhur kan? Maka nggak wajib lagi sholat Jumat karena sudah tergugurkan dengan sholat zuhur. Jelas ya Pak ya? Cuma sunnahnya, afdolnya tunggu dulu sampai nggak bisa sholat Jumat beneran. Udah nggak ada kesempatan untuk dia dapat sholat Jumat bersama imam, yaitu rakaat kedua ruku rakaat kedua udah lepas, udah i'tidal. Itu baru dia sholat di rumah. Bagusnya gitu. Jadi udah nggak ada, memang bener-bener nggak sempet dengan sakitnya itu, nggak ada sempet sehat untuk dia ikut sholat Jumat. Itu orang yang sakit ya. Yang ketujuh, bermukim. Ini syarat wajib ya Pak. Mukim itu bukan ditandai dengan KTP. Orang yang wajib sholat Jumat itu bukan yang mesti KTP-nya harus KTP sini, bukan. Karena syarat wajib itu bermukim. Nah, bermukim maksudnya adalah tinggal di satu kota lebih dari 3 hari, enggak termasuk hari masuk dan hari keluar, enggak termasuk hari masuk dan hari keluar. Misalnya masuknya hari Senin, terus kemudian keluarnya hari Jumat, niatnya begitu. Senin masuk ke Cibinong, dia asal dari mana lah, Palembang, Surabaya, dari luar daerah, dari luar kota, masuk ke Cibinong hari Senin, ya kan? Senin belum terhitung Pak, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya dia memang sudah niat pergi. Maka orang yang kayak gini, karena dia 3 hari doang sempurna tinggal di Cibinong, dia nggak wajib sholat Jumat. Boleh enggak sholat Jumat, itu hari Jumatnya itu tuh perginya. Tapi kalau dia masuknya Senin dan niat keluar dari Cibinong itu Sabtu, berarti Senin gak dihitung, Sabtu gak dihitung, berarti 4 hari sempurnanya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Maka orang yang kayak gini gak boleh jamak qashar, itu satu, dan wajib sholat Jumat karena bermukim, jatuh lagi ya. Jadi bermukim itu dia. Nah, jadi bukan orang yang mesti orang sini asli wajibnya. Makanya ini santri itu wajib sholat Jumat. Kenapa? Karena mukim, walaupun bukan orang penduduk asli, penduduk tetap di sini. Karena dia lebih dari 3 hari, 3 tahun, bukan 3 hari lagi dia. Iya, dia wajib sholat Jumat. Cuma nanti permasalahan itu bikin sholat Jumat sendiri. Nah, ini permasalahan ini nanti gitu ya. Jadi bermukim itu orang yang menetap di satu kota lebih dari 3 hari. Jadi kalau misal gini Pak, ada orang, Bapak misalnya pergi ke Surabaya. Di Surabaya itu dari hari Senin ya, niatnya seminggu. Cuma di Bapak dalam seminggu itu nanti keluar kota, dari datang Senin misalnya, pulang lagi Senin lagi gitu kan, berarti kan seminggu tuh udah, mestinya kan bermukim. Cuma enggak, Bapak niatnya seminggu iya, cuma akan ke kota-kota lain, baliknya ke Surabaya lagi. Nanti misalnya nginep 2 hari di Surabaya, nanti 1 hari ketiga keluar ke rumah siapa, silaturahim atau apa, ada urusan, balik lagi ke Surabaya, itu hitungannya baru. Bukan dari Senin hitungnya, dari hari Kamis, karena Senin, Selasa, Rabu gitu kan, Senin, Selasa di Surabaya, Rabunya keluar, nanti ada urusan, balik lagi Kamis ke Surabaya, itu dihitungnya baru lagi. Jaraknya pokoknya keluar kota, keluar batas kota, kecamatan. Nah, kota itu kecamatan kalau kita sekarang ini ya. Coba yang penting selama dia keluar dari kota itu, enggak tinggal full 3 hari di satu kota itu, maka dianggap terus musafir. Tapi musafir jarak jauh. Lah Bapak, saya juga dong, tiap hari saya kan ke Jakarta. Berarti saya Bapak jangan ngada-ngada.
Bapak jarak dari sini ke Jakarta kan nggak sampai 80 km Bapak gitu kan. Walaupun Bapak tiap hari bolak-balik tetap wajib sholat Jumat karena belum musafir. Yang tidak wajib sholat Jumat itu yang musafir. Yang musafir yang mana? Musafir jarak jauh. Gitu ya. Jarak jauhnya berapa tadi? 80 km. Maka itu baru dianggap musafir yang gak wajib sholat Jumat. Dalam mazhab Imam Syafi'i akan boleh meninggalkan sholat Jumat kalau keluar dari batas kotanya sebelum adzan subuh. Bapak baru mau berangkatnya setelah subuh, ntar habis sarapan baru berangkat hari Jumat jam 7 misalnya, pesawat jam berapa? Jam 10. Itu kalau ikut mazhab Syafi'i masih wajib sholat Jumat karena Bapak keluar Cibinongnya setelah adzan subuh. Kalau Bapak mau bebas dari kewajiban Jumatan, sebelum adzan subuh udah keluar Cibinong, ngapain kek? Pokoknya yang penting udah keluar dari batas Cibinong dulu. Mau Bapak nongkrong dulu kayak di warteg misalnya kan, yang penting udah keluar dulu biar tidak kena kewajiban sholat Jumat. Gitu ceritanya Pak. Makanya diaturlah di dalam kitab-kitab fikih itu bagaimana hukum melakukan musafir perjalanan di hari Jumat. Kalau sekiranya jalannya habis adzan subuh ya, bukan sholat subuh, habis adzan subuh baru jalan, dan di perjalanan tidak memungkinkan untuk melakukan sholat Jumat, maka perjalanannya haram, dosa. Coba ini. Tapi kalau ada kemungkinan, ntar saya mampir di SPBU, di masjid, jalan, atau ada sholat Jumat di mana saya bakal bisa ngikut, itu nggak haram perjalanannya. Yang penting pokoknya karena Bapak setelah adzan subuh baru jalan, maka wajib sholat Jumat masih. Ya, ini mazhab Imam Syafi'i begitu. Ya Pak. Ya lebih baik ikut yang hati-hati dulu. Iya, walaupun betul tetap wajib. Jadi kalau mau lepas dari kewajiban sebelum adzan subuh udah buru-buru keluar. Iya, sholat subuh di luar maksudnya. Masa enggak sholat subuh? Gitu, sholat subuhnya di mana kek? Di SPBU atau di musola mana, masjid mana gitu. Pokoknya sudah keluar dari batas kota Cibinong. Gitu ya Pak ya. Berarti Nanggewer ini kan batas kota ini kan, sebelah Nanggewer tempat Ciluar. Ciluar itu udah bukan Cibinong. Nongkrong aja Bapak di situ dulu sebelum subuh. Yang penting udah keluar batas kota gitu, udah keluar kecamatan gitu aja dulu ya, kecamatan Cibinong ini gitu kalau mau lepas. Terus kemudian ini yang bawah itu tadi sudah orang yang tidak memiliki uzur. Nah ini penting ini Pak, catatan. Orang yang tidak memiliki uzur dari sholat Jumat, dia sakit enggak, musafir enggak, kemudian tidak sah melakukan takbiratul ihram sholat zuhur sebelum imam sholat Jumat selesai salam. Jadi wajib nunggu yang di masjid dulu baru bisa sholat zuhurnya sah. Artinya kalau ada orang sengaja nggak sholat Jumat, gitu ya, dia mau ganti sholat zuhur aja, sholat zuhur di rumah tuh nggak sah kecuali nunggu salam yang di masjid dulu. Nah begitu maksudnya. Tapi ya tetap dosa karena enggak sholat Jumat gitu ya. Iya, itu dia makanya. Terus kemudian sekarang syarat sah. Bedakan ya. Kalau tadi syarat wajib terpenuhi semuanya baru wajib. Salah satu tidak terpenuhi tidak wajib. Bisa dipahami. Sekarang syarat sah. Terpenuhi semuanya baru sholat Jumat sah. Salah satu ada yang enggak terpenuhi, sholat Jumatnya jadi enggak sah. Gitu. Satu. Dilakukan di dalam kota, dalam kurung bandar. Bandar itu bahasa Malaysia aja, bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu itu bandar, bukan bandar judi ini ya. Bandar itu kota maksudnya. Di dalam kota. Maksudnya adalah di dalam pemukiman. Di sini kota itu maksudnya adalah pemukiman. Pemukiman tetap itu yang lebih tepat sebenarnya, bukan kota. Enggak mesti kota. Berarti kalau di kampung enggak boleh dong? Bukan. Maksudnya pemukiman tetap. Yang enggak boleh sholat Jumat di kapal. Kapal kan bukan pemukiman tetap, ya kan?
Nah, sholat Jumat di hutan yang nggak ada tempat pemukiman tetap, atau ini kan karena camping ini kan pakai kemah-kemah, tenda. Emang itu pemukiman tetap? Bukan. Terus dia mau sholat Jumat, nggak bisa. Nah, rest area. Nah, maksudnya di dalam pemukiman tetap, Pak, bukan harus di rumah, bukan. Kalau rest area itu beradanya di kota yang di samping-sampingnya ada tempat pemukiman tetap, itu namanya di dalam pemukiman tetap, gitu maksudnya. Jelas nggak Pak kira-kira? Nah, itu maksud. Yang nggak boleh tadi itu di laut, hutan yang bukan pemukiman tetap, ataupun juga di tempat orang yang tinggalnya nomaden, untuk pindah-pindah gitu kan, itu nggak bisa. Mereka harus ikut di tempat sholat Jumat terdekat. Misalnya Bapak naik gunung, terus kemudian di sana nggak ada kampung, ya kan, nggak ada pemukiman tetap, maka Bapak harus ikut tetap sholat Jumat. Kalau bukan musafir tadi ya, ini bukan cerita musafir, artinya tetap kena wajib sholat Jumat, maka wajib turun cari kampung terdekat atau Jumatan terdekat. Tapi kalau Bapak memang sudah terhitung musafir ketika naik gunung itu, ya selamat, artinya itu aja. Nah, jadinya Bapak nanti kalau Bapak misalnya naik kapal, itu nggak usah terbawa-bawa, akhirnya kita sholat Jumat di kapal, ngarang. Bapak sholat zuhur karena musafir. Malah kalau sholat Jumat udahnya nggak sah, gitu kan, tetap wajib sholat zuhur lagi juga ujungnya. Begitu. Kapal apa? Standar itu apa? Oh, bersandar ya. Kapal berlabuh. Kalau memang nanti syarat-syarat lainnya terpenuhi ketika kapal itu bersandarnya di pemukiman dan syarat-syarat lain nanti terpenuhi, ini kan baru satu syarat, gitu ya. Syarat terpenuhi silahkan. Karena sholat Jumat dalam mazhab Syafi'i tidak wajib di masjid. Ya itu ya, mazhab Maliki wajib di masjid. Yang kedua, lihat syarat lainnya nanti ya, kapal bersandar. Yang jelas kapal bersandarnya kan di dalam pemukiman, berarti kan artinya dia di dalam batas daerah pemukiman tetap, berarti masuk. Tapi syarat lain terpenuhi apa enggak, itu aja dulu kita lihat. Yang kedua, harus dilakukan berjamaah, berarti nggak boleh sendiri-sendiri. Nah, berjamaahnya itu minimal pada rakaat pertama saja. Rakaat kedua Bapak kebelet, tapi jangan diamalin. Bapak kebelet nih misalnya, rakaat kedua Bapak niat berpisah dari imam. Imamnya lama lagi misalnya nih kan. Maka terus kemudian makmumnya berpisah. Rakaat kedua itu sah sholat Jumatnya. Yang penting dapat satu rakaat dulu berjamaahnya. Bisa nggak, ngerti gak ini? Tapi jangan diamalin tuh. Sepi lagi saya kosong. Udah salah tapi kagak ada orang lagi nih kan, kebelet semua berarti mananya nih kan. Terus yang ketiga, intinya berjamaah lah ya. Makanya imam wajib niat imaman, karena wajib berjamaah juga dia, gitu kan. Yang ketiga, jamaah minimal 40 orang dengan imam. Kalau imamnya terpenuhi syarat ini. 40 orang yang gimana? Merdeka itu udah pasti, laki udah pasti, balik penduduk tetap. Jadi orang yang bermukim tapi tidak penduduk tetap tidak terhitung dalam 40 orang. Ngerti Pak? Nah, santri ratusan, ribuan gitu kan. Tapi dia mukim apa penduduk tetap? Mukim. Jadi ada dua nih istilah nih. Ada yang hanya mukim, yaitu tinggal 3 hari di satu kota, itu namanya udah mukim namanya. Ada penduduk tetap. Apa itu penduduk tetap? Bukan yang punya KTP. Penduduk tetap itu, zaman dulu gimana orang kagak ada KTP itu gimana coba zaman dulu menentukan penduduk tetap ini? Penduduk tetap itu maksudnya adalah orang yang sudah niat tinggal di sana selamanya. Selama tidak ada hajat dan keperluan, dia nggak bakal keluar dari kota itu. Gitu ya Pak? Kayak Bapak sekarang tinggal di Cibinong, niat sampai selamanya nggak? Selama nggak ada alasan, Bapak nggak bakal keluar. Berarti maknanya walaupun KTP Bapak kayak saya, KTP masih Jakarta. Walaupun KTP saya Jakarta, tapi saya niat di sini terus selama nggak ada keperluan, saya nggak keluar dari Cibinong. Berarti saya ini penduduk tetap Cibinong. Ngerti Pak? Sampai sini ngerti ya? Itu penduduk tetap maknanya. Jadi tergantung niat. Jadi ya,
Bapak misalnya lagi khuruj, terus kayak di sini enak nih, ceweknya cakep-cakep ini bisa nikah satu misalnya. Jadi akhirnya punya keluarga satu di sana kan. Saya niat di sini aja deh, nyaman misalnya kan. Itu berarti Bapak sudah berduduk tetap di sana. Soalnya selama saya nggak ada kepentingan apa-apa, saya nggak keluar dari kota itu. Nah, itu yang terhitung 40 orang. Oh, ini permasalahan ini juga akhirnya ditanyain tuh Pak sama saya tentang sholat di pabrik, kantor, gitu kan. Nah, itu gimana itu, gitu kan? Apalagi saya khotibnya, gitu masalahnya. Jadi gimana itu? Nah, saya tanya, kira-kira ini di pabrik ini, misalnya saya di pabrik Sumiden, Citrep. Ini pekerjanya kira-kira ada nggak orang Citrep? Satu kecamatan dengan pabrik. Oh ada, ya selesai. 40 orang ini, ada nggak orang Citrep yang sama satu kecamatan dengan di tempat dilaksanakannya sholat Jumat, itu di pabrik? Berarti sah-sah aja karena ada penduduk tetapnya. Yang jadi masalah begini, nanti 40 orangnya itu harus mendengarkan khutbah rukun-rukunnya. Nah, ini waktu kita mulai, alhamdulillah orang baru pada masuk masjid. Makanya saya hitungin dulu ini, udah 40 atau belum ini kadang-kadang. Gitu maksudnya, karena takutnya kita sudah mulai alhamdulillah, udah mulai masuk rukun khutbah, belum 40. Kalau saya nggak terhitung karena bukan orang Citrep gitu maksudnya. Ya itu perlu dipertimbangkan. Makanya ini pakai makanya. Saya tuh kalau ada masjid ataupun tempat yang merisaukan, azannya tuh cuma 1 kali. Saya minta bisa nggak diazankannya 2 kali aja. Kalau ngelihat kondisi masyarakat yang belum ngumpul, ketika baru ngumpulnya tuh ketika khutbah udah mulai. Karena bahaya, kan azan sekali pas imam udah mulai di atas. Gara-gara katanya mau ngikutin Rasul, sunnah katanya ini kan, mau ngikutin Rasul apa Sayyidina Utsman. Nah kan bingung kita, lah kok bisa Sayyidina Utsman berbeda sama Rasul, kan jadi begitu jadinya. Apa iya Sayyidina Utsman gak paham tentang sunnah? Azan kedua itu maksudnya, ya kan? Kan yang mencetuskan azan kedua itu Sayyidina Utsman. Karena banyak orang di pasar ketika itu yang ngumpulnya setelah azan. Lah ketika khotib udah mulai khutbah baru orang pada datang, makanya dicetuskan azan 2 kali sama Sayyidina Utsman. Kalau kondisi masyarakatnya seperti sahabat di zaman Rasul yang dari pagi udah itikaf banyak penuh di masjid, nggak apa-apa azan sekali. Gitu ceritanya Pak. Tapi kalau yang kira-kira masyarakatnya ini nunggu azan dulu baru masuk masjid, jangan coba-coba deh. Takutnya tadi, nggak terpenuhi tadi, belum 40. 4. Seluruh khutbah dan sholat dilakukan dalam waktu zuhur sampai salam. Dari mulai alhamdulillah sampai assalamualaikum yang pertama sholat harus ada di sholat zuhur. Kalau assalamu alaikum, tinggal alaikumnya doang ini azan asar, maka imam harus langsung berdiri jadi 4 rakaat zuhur, bukan Jumatan. Ngerti gak ini? Karena syarat Jumatan harus semuanya di dalam waktu zuhur. Gitu Pak. Jelas dari sini? Nah, terus yang kelima, tidak didahului atau dibarengi pelaksanaan sholat Jumat lain di kota yang sama. Ini repot. Di satu kota harus Jumatan 1 doang. Satu kecamatan harus 1 doang. Coba. Wah, kan? Jangan kecamatan, RT aja kadang 3 bikin Jumatan. Coba ini. Nah, ini adalah kenapa alasan ulama mensyaratkan ini. Alasannya karena tidak ada perbuatan Jumat, pelaksanaan sholat Jumat selain di Madinah ketika Rasulullah SAW masih ada. Jadi Nabi itu, makanya Pak, Bapak pernah dengar gak ada hadis? Nah, waktu Jumatan bertepatan dengan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka sama Nabi itu
diperbolehkan orang-orang yang tinggalnya jauh dari awali, dari tempat-tempat tinggi, dari atas gunung-gunung itu, ketika mereka datang sholat id, kan nunggunya masih lama sholat Jumat. Makanya sama Nabi diperbolehkan pulang, gak usah sholat Jumat. Tapi kata Nabi, kami tetap laksanakan sholat Jumat. Kenapa bisa kayak gitu? Karena di tempat-tempat mereka nggak dilaksanakan sholat Jumat. Itu masalahnya. Sehingga adanya hanya ngumpul di Madinah. Tapi ini repot syarat ini. Alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillahnya masih ada pendapat-pendapat ulama yang memperbolehkan sholat Jumat 2. Saya lebih condong itu karena sulit sekali. Dan ini bukan hanya permasalahan di Indonesia. Gitu ya. Ini juga permasalahan juga di negara-negara Arab, karena Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu itu beliau sendiri yang menyatakan bahwa untuk syarat ini sulit untuk diterapkan, padahal beliau ada di Syria, gitu ya. Terus kata beliau masih bisa ikut pendapat yang meringankan, karena kalau enggak, berapa banyak yang enggak sah sholat ini. Dan kalau berbarengan nih, kan tadi nggak boleh didahului oleh Jumatan lain di satu kota ya. Maka yang sah itu yang takbiratul ihram duluan. Coba itu, apa nggak berlomba-lomba kita? Kalau nggak tahu mana yang duluan, semuanya nggak sah. Dalam kitab Madzhab Syafi'i begitu. Waduh, ini berarti berapa banyak? Makanya kalau kiai-kiai banyak kiai-kiai di pondok-pondok itu menganjurkan setelah sholat Jumat, sholat zuhur lagi. Karena kesangkut sama syarat ini. Untuk lebih hati-hati setelah Jumatan mereka zuhuran lagi 4 rakaat. Nah, ada yang begitunya. Daripada ba'diyah hukumnya sunnah, mendingan zuhur. Tinggal nambah 2 tapi pasti. Nah, ini hanya anjuran, tapi tidak kita wajibkan. Karena mengingat banyaknya kejadian ini, umumul balwa kalau bahasa fikih, ini sudah merebak di mana-mana. Kalau kita saklek pakai yang ini, kita akan memastikan banyak orang yang meninggalkan sholat Jumat. Sholat Jumatnya nggak sah. Apalagi ini masih ada khilafiyah di dalamnya. Nah, begitu ada perbedaan pendapat ulama. Jadi kita masih bisa pakai pendapat-pendapat itu. Jadi untuk syarat yang ini, karena berat untuk dilaksanakan pada realitanya, kita masih boleh ikut pendapat lain. Jelas ya Bapak-bapak ya. Terus kemudian yang ke-6, didahului dengan 2 khutbah yang sah. Khutbahnya harus sah. Nanti ada syarat khutbah yang sah. Berarti ada syarat khutbah lagi. Makanya bapak-bapak jangan tidur gitu. Iya, baru juga alhamdulillah udah nina bobo jadinya ini kan. Kayak dihipnotis saja kita ya kalau khutbah itu ya. Makanya khotib itu jangan letoy. Nabi itu kalau khutbah itu ka'annahu mundhiru jaish. Beliau seperti panglima perang. Merah wajahnya, intafaqat audaju, uratnya negang. Nabi itu ka'annahu mundhiru jaish. Beliau itu seperti panglima perang. Kalau lagi khutbah itu memang teriak-teriak. Alhamdulillah. Itu jangan saya udah teriak-teriak itu masih tidur, apalagi yang begitu coba ini kan. Makanya khotib tuh bawa tombak. Kalau ada yang tidur, tombak. Enggak sih, kata ulama bukan begitu. Tombak itu hanya lambang ketegasan Islam gitu artinya ya. Jadi khotib itu megang mimbar dan tombak, itu artinya agama ini tegak dengan mimbar, ilmu dan juga dengan jihad. Nah begitu maksudnya. Dulu Nabi kan megang tombak, bukan berarti orang ditombak kayak Raja ini. Enggak, itu kelakar aja Pak. Ini jangan dijadiin beneran ini kan. Ini penting Pak, karena kita harus memastikan. Ya namanya khotib kan juga orang Pak, mungkin lupa syaratnya terpenuhi apa enggak. Ditambah nanti itu yang saya bilang tadi, 40 orang harus ngedenger rukun khutbah. Lah kalau tidur gimana ceritanya ini gitu kan. Makanya Pak ini usahakan sekali untuk jangan tidur waktu khotib sedang khutbah. Usahakan. Bahkan ada sunnah Nabi Pak yang jarang kita amalin.
ketika khotib menyampaikan khutbah, sunnahnya tuh wajah aqbala alaina wa nuqbilu alaih. Nabi menghadap kepada kami dan kami menghadapkan wajah kami kepada Nabi. Jadi yang di pojok-pojok tuh miring dia. Nggak boleh bikin halakoh, nggak boleh. Makruh. Ada larangan dari Nabi, sholat Jumat jangan bikin halakoh. Itu makruh. Halakoh kayak gini nih, bulatan, jangan. Tapi yang di ujung-ujung tuh mengarahnya semua ke arah khotib. Nah itu sunnah ya. Kita langsung lompat di syarat di rukun khutbah Jumat karena berkaitan, biar cepat. Intinya khutbah Jumat itu Bapak harus ingat ya. Alhamdulillah. Sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 3, ittaqullah atau usikum wa nafsi bittaqullah. Pokoknya ada wasiat takwanya, ada pesan takwanya. 3. Itu yang 3 ini harus ada di 2 rukun. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, ittaqullah. Bapak ancar-ancar Bapak ya. Alhamdulillah ada. Allahumma sholli ala Muhammad, ada. Ittaqullah ada. Tidur baru. Jangan gitu ya, jangan diambil beneran ini. Yang penting udah sah. Ini alillah wa rajul. Jangan ini. Jadi pokoknya 3 ini harus ada di 2 khutbah. Khutbah pertama dan kedua. Yang keempat ada ayat Quran. Ayat Quran wajib di salah satu aja. Dan kenapa ayat Quran ini wajib? Maka ayat Qurannya harus sesuai tajwid. Nggak boleh nggak sesuai tajwid. Dan harus satu ayat full. Nggak boleh potongan. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah tolong dengan sabar dan salat. Itu belum mencukupi syarat karena belum satu ayat full. Gitu Pak ya. Kemudian yang kelima ada doa di khutbah kedua. Doa untuk kaum muslimin di khutbah kedua. Jadi kalau mau cepet ya gitu doang memang. Jadi misalnya nih, khotib nggak datang Pak, nggak usah deg-degan. Bapak maju aja. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Duduk. Udah. Kemudian baju lagi. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ittaqullah. Qul huwallahu ahad. Allahumma ighfir lil mu'minil wal mu'minat. Udah. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah. Bapak duduk. Aqimis shalah. Qomat. Senang jamaah. Sah. Gitu ceritanya. Yang penting rukunnya terpenuhi. Jadi nggak usah blabli blu. Kadang-kadang ini ada yang nggak tahu ilmunya. Akhirnya bayang. Lagi khutbah. Ada saya pernah. Khutbah dia malah bayang. Loh, bayang. Tapi rukunnya nggak kebaca. Yang nggak sah walaupun isinya bagus. Hati-hati ini Pak ya. Dia ada. Yang penting itu justru di rukun. Terakhir syarat sah khotib harus laki-laki. Perempuan nggak sah. Suci dari hadas kecil besar, jelas harus punya wudu atau tayamum. Yang ketiga suci dari najis, maka hati-hati. Ini mimbarnya, kalau yang mimbar yang podium itu kalau ada tai cicak terus dia megang podium, bukan megang tai cicak. Megang podiumnya itu nggak sah, bisa nggak sah itu. Karena terkait dengan itu tadi. Kemudian menutup aurat, jelas. Berdiri bagi yang mampu, wajib bagi khotib. Duduk di antara 2 khutbah, seukuran tumaninah, subhanallah, wajib. Kemudian 2 khutbah dilakukan secara berkelanjutan, jangan kelamaan mutusnya. Duduk antara 2 khutbah, nggak boleh lama-lama. Nah, ukuran waktunya tuh sekiranya orang nganggap kelamaan, itu udah putus. Wajib diulang dari khutbah pertama. Pas lagi duduk kan dia, sampai celingak-celinguk tuh makmum begini-gini kan, imamnya kemana nih kan, khotibnya. Berarti yang kayak gitu itu udah kelamaan, wajib diulang dari khutbah pertama. Ya. Terus, tapi itu doa mustajab tuh di antara 2 khutbah. Yang ke-8, khutbah dan sholat juga harus nggak boleh lama-lama. Pak yang tuh lurusin dulu, Pak lurusin dulu. Yang belakang juga lurusin dulu. Lama benerin shop, wajib diulang khutbah lagi. Nah hati-hati ini makanya ya, kalau kelamaan banget sampai orang nganggep ini udah kelamaan ini mah. Ini berarti wajib ngulang khutbah lagi. Yang ke-9, khotib harus menaikkan suara sehingga bisa terdengar oleh 40 orang yang tadi dihitung dalam sah syarat sah sholat jamaah. Berarti kalau mic-nya mati kan ini udah siap-siap 40 ini kan. Terus yang ke-10, selain khotib harus mengencangkan suara, harus didengar oleh minimal 40 orang tadi. Nah lo, makanya Bapak kalau mau tidur hitung dulu. Udah 40, udah alhamdulillah gitu ya. Sebab bismillahirrahmanirrahim wa amut lagi. Nah yang ke-11, rukun khutbah disampaikan dengan bahasa Arab. Yang tadi, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, ittaqullah. Tapi lebih dari itu, isinya itu tidak wajib untuk pakai bahasa Arab. Tadi saya bilang, oleh-oleh orang juga mau dapat ilmu ini dia datang sholat Jumat. Yang terakhir 12, seluruh rangkaian khutbah dilakukan dalam waktu zuhur.
Nah ini sama seperti tadi. Jadi khutbahnya juga nggak bisa kelamaan sampai asar. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan nggak Pak sampai sini? 1, 2, 3. Udah cukup 3 aja. Silakan Pak. Saya kembali tadi tentang syarat sah. Ya. Kalau kita melakukan sholat Jumat ada di camping ground, camping, nah, kemudian di Jumat, waktu Jumat itu jumlah 40. Tapi kan tidak bermukim untuk kita. iya, bukan penduduk tetap. Kemudian juga tidak ada penduduk tetap Yang ikut sholat Jumat bareng, maka nggak sah sholat Jumatnya, wajib sholat zuhur. Iya, Jadi sebaiknya sholat zuhur saja. enggak. Kewajibannya bukan sholat zuhur, ngikut masjid di sekitar dekat. Hah? Karena di tengah hutan. Kewajibannya harus turun, cari masjid. Kewajibannya ngikut Jumatan yang terdekat, gitu ceritanya. Nah, beda cerita itu mah. Pertama karena mungkin lokasinya Jauh. Nah, terdengar sih sebetulnya suara azan. nah apalagi masih kedengeran. Kalau turun kan namanya membawa siswa. Iya benar. Banyak mudorotnya lah apa macam-macam. Jadi sebaiknya kita lakukan Zuhur. namun itu sholat zuhur saja. Zuhur gitu. Tapi banyak istighfar ya Pak. Ya takutnya gitu kan. Takutnya di mata Allah tuh masih wajib. Cuman kita anggap zuhur. Saya kan nggak berani memfatwakan karena keadaannya kita nggak tahu gitu masalahnya. Secara fikih tuh gitu. Bukan gugur sholat Jumatnya langsung. Tapi cari Jumatan terdekat selama masih memungkinkan gitu maksudnya. Gitu aja ya. Makanya kalau camping kalau bisa naik ke gunungnya setelah sholat Jumat aja. Gitu maksudnya. Jadi perju itu maksudnya pada Jumat gitu maksudnya. Jadi baru naik ke atas kalau bisa diaturnya begitu. Artinya cari masjid yang dekat dulu baru naik ke atas gunung. Betapa juga nggak apa-apa tuh di atas gunung setelah sholat Jumat. 2. Boleh, sangat boleh. Jadi sekarang di masjid ini, ntar ke masjid sana gitu. Boleh sangat. Yang penting kan masih di tempat pemukiman tetap. Yang tadi kan masih nggak jadi masalah. Itu masjid mau di musola, mau di jalanan, mau di mana. Yang penting tadi syarat-syarat yang lain itu terpenuhi. Penduduk tetapnya ada 40 orang. Ya tadi itu maksudnya ya. Cuman yang paling afdol untuk kita ikuti sholat Jumat di sana adalah yang paling banyak jamaahnya. Itu yang paling afdol. Coba. Kejadian di masjid kita ini waktu zaman pandemi seluruh masjid Iya. ini tidak ada Tutup. yang ada di sini saja. Iya. Dan kebetulan satu kali itu pakai calo kan. Pakai calon. Tapi calonya ikut sholat. Iya. Ikut sholat. Ayo sholat Jumat. Oh. Kali sama Pak. Iya. Kejadian itu satu kali itu nggak memenuhi syarat kurang 40. Tapi yang 2 itu memenuhi syarat. Yang saya tanyakan di sini nih, waktu tidak memenuhi syarat itu khutbah tetap, sholat Jumat tetap. Setelah sholat Jumat, khutbah terus Zuhuran lagi. Jamaah. Zuhur. Itu bagus. Itu menyelamatkan diri Bapak dari perbedaan pendapat ulama. Nah, tapi memang angka 40 orang ini sendiri kan masih perbedaan pendapat. Mazhab Maliki 12 orang, mazhab Hanafi 3 orang cukup. 3 orang cukup. Jadi kalaulah kurang dari 40 memang kita masih bisa pindah mazhab lain. Gitu ya. Cuma harus tahu ilmunya dulu sebelum ngerjain. Oh udah kecelek, udah maksudnya udah ngelakuin baru ada nggak pendapat lain? Ada sih. Oh iya berarti saya ikut itu ya. Itu mah bukan enak aja itu mah namanya gitu maksudnya. Jadi Bapak dengan sholat zuhur jamaah itu udah bagus, udah bener. Ya, jelas. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.